Perkenalkan, nama saya Yunita Dilhana dengan NIM 103-2024-0097 dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membahas sebuah materi tentang makalah komponen manajemen berbasis sekolah. Ada 3 poin penting yang harus saya bahas dalam makalah ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Dalam manajemen berbasis sekolah, sekolah memiliki wewenang yang besar dalam mengelola kebijakannya. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolah sangatlah penting. Selain peran guru, siswa maupun peran serta masyarakat tentunya. Dalam pengelolaan sekolah diperlukan suatu kemampuan manajerial. Dalam buku Manajemen Berbasis Sekolah, Nurkolis menyatakan bahwa sebagai manajer, kepala sekolah harus memerankan fungsi manajerial dengan melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengkoordinasikan. Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangatlah vital dalam pengelolaan sekolah. Bisa dibayangkan bagaimana adanya sebuah sekolah apabila kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajemen sebagai manajer. Sekolah tidak memiliki kesemrutan pengelolaan, baik itu pengelolaan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan hubungan kemasyarakatan. Yang berikut, akan tetapi pengelolaan tersebut tidak semata-mata tugas dari kepala sekolah saja. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara komponen sekolah itu sendiri, baik dari guru, siswa, orang tua siswa, maupun komite sekolah. Apabila kerjasama terjalin dengan baik, maka tujuan pendidikan yang diharapkan akan lebih mudah tercapai. Yang berikut pembahasan. Komponen manajemen berbasis sekolah. Komponen merupakan bagian dari sebuah sistem utuh pengertian manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, prediktif, peka terhadap aspirasi stakeholder, pasti dalam jaminan mutu, profesional, efisien, dan efektif dalam rangka peningkatan. B. Manajemen kurikulum. Manajemen merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini merupakan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Yang berikut, C. Program pembelajaran atau pengajaran. Sekolah diharapkan dapat mengembangkan program pengajaran serta melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program sekolah, manajer hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit. Ia harus menghubungkan peserta didik kebutuhan lingkungan. Ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan kebutuhan kebudayaan dan kebutuhan murid, peningkatan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program. D. Manajemen tenaga kependidikan. Ketenagaan dalam sekolah identik dengan posisi guru sebagai pendidik maupun tenaga kependidikan. Adanya pembagian tugas yang jelas antara ketenagaan yang satu dengan yang lainnya akan menunjang kelancaran dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan, dan saksi.
Hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru, pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya. Yang berikut manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik siswa, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Manajemen kesiswaan bukannya hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan sekolah. Tujuan dari manajemen kesiswaan yang untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang berikut manajemen sarana dan prasarana atau fasilitas. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan sarana prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga. Komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid yang berada di sekolah. Yang berikut hubungan manajemen sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan peserta didik di sekolah. Pertama, tujuan dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Yang kedua, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Yang berikut penutup. Kesimpulan, sekolah mempunyai kewenangan dalam mengelola sekolahnya. Alasan yang menguatkan hal tersebut karena sekolah dengan lebih memahami dan mengetahui kondisi yang ada di sekolah, baik mengenai program pembelajaran, ketenagaan, kesiswaan, sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat. Akan tetapi kewenangan tersebut tidak dalam arti semuanya merupakan kewenangan sekolah. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya dalam hal kurikulum sekolah. Hanya yang diperlukan diperhatikan, diantaranya dalam hal kurikulum sekolah, menjabarkan kurikulum nasional dan mengembangkan kurikulum lokal sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam.